Sobat Nyasar. Di minggu kedua tahun 2026 ini, gue Dewi kembali lagi bersama podcast Sarjana Salah Jurusan. Dan kali ini gue ngebawa dua orang, dua orang sarjana salah jurusan yang akan membuat kamu merasa tidak lagi bertanya-tanya sendiri. Kok gue kemarin ambil jurusan ini ya? Kenapa ya? Terus gimana gitu kurang lebih. Yang pertama dari Rino, halo Rino. Dan yang Halo kedua Dewi. ada Rani, Rino dan Rani. Hai Dewi. Dua-duanya ini adalah alumni dari BSI ya sama kayak gue. Dua-duanya jurusan broadcast ya? Ya, Iya, jurusan broadcast. Salah jurusan. Mulai dari Kak Rani dulu deh. Ladies first. Oke, sebenarnya sih awalnya gue memang ambil broadcast tuh karena memang gue interest. Pada saat dulu ya D3 ya. Mikir, oh kayaknya eh, di TV lebih menjanjikan nih untuk saat-saat ini gitu. Karena pada saat itu kan gue memang entertain banget kan waktu dulu muda gitu kan. Tapi Emang lambat sekarang laun udah nggak muda Kak? udah tua, udah Oh gitu. Gue udah tua. matang, matang, matang. Sudah matang, ya, matang pohon. Mature gitu ya. Oke lah, terus Oke gue mikir lanjut. gini, oh ya udahlah ya, gue ambil aja lah broadcast gitu. Gue bisa Hmm. kerja di TV, gue bisa jadi announcer, gue bisa Hmm. jadi broadcaster, atau ya paling-paling jadi wardrobe lah gitu, buruk-buruknya gitu kan. Nah, Ibaratnya sampean pada gak saat tuh? itu, pada saat itu gitu. Terus Heeh. lambat laun pas gue kuliah, gue sempat ikut event organizer. Tapi kok kayak jiwa gue nggak di sini gitu. Jiwa gue tuh Oke. enggak begini gitu loh, dan Berarti kayaknya di titik ya itu udah, lu ngerasa salah jurusan ya gue ketika ngerasa ikut IO itu. oh gila, kayak gue salah jurusan nih, sampai pada akhirnya gue lulus D3 pada saat itu ya. Gue lulus D3, gue keluar, gue kerja. Kenapa eh, pekerjaan gue nih nggak ada yang sama sekali sesuai gitu sama jurusan gue, dan sampai dengan saat ini tetap sama jurusannya, melenceng jauh banget. Gue kerjanya di Oke. mana, kuliahnya apa Kalau gitu. Rino lu ngerasa salah jurusan nggak? sebenarnya sih kalau untuk milih jurusan, awal itu gua masuk milih broadcast karena ngehindarin hitung-hitungan. Tapi ternyata salah, Oke. karena di broadcast juga apalagi untuk ilmu komunikasi ada statistik juga gitu. Tapi Hmm. kalau sebagai basic sih emang basicnya gue nulis adalah gitu. Ada awal-awal setelah lulus kerja di MNC TV. Boleh disebut nggak sih? Boleh ya. Boleh, MNC boleh. TV. Boleh, boleh. Bahkan Nanti di awal-awal itu, titik gitu aja. walaupun gua basicnya apa nulis, tapi gua ngelamar itu jadi admin. Nggak ada minat sama sekali untuk istilahnya di dunia broadcasting lah, kayak editor dan camper segala gitu. Tapi karena emang Oke. rezekinya jadi Nah, kalau editor, nah di editor gitu kan 7 tahun. Setelah ngerasa 7 tahun, apa ya? Bosen juga. Akhirnya ya itu yang dibilang salah jurusannya itu, setelah lulus ini, setelah ngerasain kerja di broadcasting, nyobain lah hal yang di luar dugaan gitu loh. oke. Sekarang kan Di luar kerjanya di dugaannya apa? Di apa? mana? Sekarang kalau untuk Di sekarang gitu kerjanya apa ya? tahan dulu. Tahan dulu, kita tanya balik dulu ke Kak Rani. Kak Rani, Oh, tadi kan bilang hmm. lo ngerasa titik lu salah jurusan itu adalah beda sama Rino ya. Kalau Rino kan berarti udah mencoba mendalami dulu di bidang broadcast, tapi terus Hmm. ngerasa "Ah, kayaknya gue boring deh di sini kayak gue pengen nyoba hal lain gitu kan." Kalau Kak Rani kan berarti lo ngerasa lu salah jurusan tuh Punya justru ketika sejak masa kuliahnya tuh lo ngerasa salah jurusan kan. Nah, apa yang membuat lu ngerasa oh kayaknya ini bukan dunia gue deh gitu. Apa kayak kayak lu ngerasa gak cocok di lapangan kah? Atau lu ngerasa kayak ini terlalu banyak koordinasi kiri kanan yang lu nggak suka berkomunikasi sama terlalu banyak orang kayak gitu? gue pada dasarnya gue suka ketemu banyak orang.
gue suka berkoordinasi. Cuma kayak nggak passion gue untuk di dunia TV gitu loh. Dengan bidang pekerjaannya seperti itu gitu. Pada dasarnya gue memang suka gitu ketemu banyak orang. Gue ngobrol dan berkoordinasi gue suka. Tapi bukan passion gue aja untuk Oh, di mungkin karena dunia bidang kreatif broadcasting ya. ini tuh Nah, lu iya membutuhkan. betul. Gue nggak Mm-mm. kreatif. Gue nggak kreatif dan gue nggak bisa kayaknya di situ. Oke, Gue karena mikir kalau bukan gue nih. Rino kan, lo tadi bilangnya lu ada sebenarnya lu ada passion buat nulis kan, dan gue juga tahu lah lu sebelumnya sempet nulis lumayan zaman kuliah kan film pendek dan segala macam. Kenapa tidak diseriuskan? Oh, Kayak lu bisa punya hobi yang dibayar gitu. kalau kita dibilang kadang ada istilah kan pekerjaan yang enak itu hobi yang dibayar. Nah, Betul. ketika kita jenuh sama hobi kita mau ngapain? Nah, itu dari situ kan Iya betul 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 betul. akhirnya gue mikir gue udah 7 tahun nih udah istilahnya udah ngerasain lah seenggaknya awal-awal setelah lulus gue nggak jurus apa kerjaan sesuai dengan jurusan gue gitu kan. Akhirnya ya gue setelah mutusin ya karena beberapa faktor juga mental lah di luar dugaan gitu di Oke. lingkungan yang Nah, emang nggak berhubungan dengan broadcast gitu. oke. Nah, tapi kan kalau dulu kan mungkin ketika zaman kita kuliah ya, 10 tahun ke belakang lah kurang lebih, lebih kali ya. Iya, eh Ketika kita ngomongin broadcast kan prospeknya tuh terbatas ya guys. Kayak film, TV, media gitu. Nah, sedangkan kan hari ini broadcast tuh ternyata peluangnya tuh banyak banget kan di apa Betul, dunia konten kreator gitu. betul, betul. eh Mungkin kebayang gak sih sama kalian kalau ih gue tuh lebih tahu ini duluan daripada mereka-mereka gitu kayak misal kalau gue dulu seriusin misalkan kayak Rino gue dulu seriusin gue bikin sering-sering bikin film pendek terus gue taruh di YouTube mungkin sekarang YouTube gue udah gede gitu atau misalnya Kak Rani mungkin kalau dulu gue coba-coba di IO lebih 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 serius sekarang kan event tuh kayak apalagi di Jakarta ya tiap Hmm. minggu tuh selalu ada aja event gede iya. gitu. Betul. Mungkin tiap Hmm. hari selalu ada aja event yang engagement juga lumayan. Kalian ngerasa nggak sih kalau kalian ngelewatin eh, peluang-peluang itu gitu guys? Dari siapa dulu boleh? Dari Karani dulu mungkin. Sometimes ya, kadang gue mikir gini, gue di sosmed ya, maksudnya bukan berarti gue selebtok atau selebgram gak. Jadi gue Hmm. seneng aja kayak scrolling TikTok. Itu bisa kayak killing time dari pagi sampai siang atau malam gitu. Dan gue ngeliat itu peluangnya tuh gede banget loh. Kalau kita jadi konten kreator ya. Kita Iya, benar. Easy ngedit money lah. video segala macam. Iya betul. Dan itu bener-bener yang wow gue bisa dapat duit banyak nih sebenarnya nih kalau gue serius ini. Tapi kok kayaknya untuk memulainya tuh males gitu. Karena balik lagi ke proses. Gue harus ngedit video. Gue harus memulai bikin ini itu gitu kan. Dan itu dia untuk memulainya itu yang males sih sebenarnya ini. Tapi ya Iya, kadang oke. gue kadang mikir, wah oke juga nih peluangnya nih gitu. Buat tambah-tambahan duit gitu. Malah bisa jadi income-nya lebih gede daripada kerjaan gue saat ini gitu. Betul. Nah, kalau Rino gimana, no? Lo ngerasa Kalau kayak gua sih melewatkan sebenarnya peluang nggak sebenarnya? dari awal juga setelah lulus emang pertama juga gue Hmm. juga hobi juga touring juga gitu. Sempat beberapa kali juga bikin channel YouTube gitu kan. Cuma ya gitu kalau kata bahasa kita mah anggot-anggotan gitu. Kalau lagi mood kita ngedit, kita upload. Kalau lagi enggak. Cuma untuk bahan sih banyak sebenarnya. Tapi apa ya? Kalau untuk yang kerjaan yang sekarang sebenarnya sih untuk apa sih naluri bikin video, bikin itu ada gitu. Cuma mungkin ya karena kerjaan sekarang itu kepentok di lingkungan publik gitu. Jadi ya ketahan-tahan akhirnya jadi malas gitu.
Kayak, nah, tadi ngomongin kerjaan-kerjaan. Tapi Hmm. kita belum ngebahas masalah kerjaan yang sekarang nih. Kalau Rino, kayaknya gue dari backgroundnya nih, gue udah bisa nebak nih lo sales Tak ya. ini. Sales Hah? properti nih. Sales properti ini. Ini sales Rumah masa properti masa depan. depan ini. Iya, Iya. betul. Rino, gimana ceritanya anak podcast terus sekarang kerjanya ngurusin TPU? Atau kayak mungkin kayak ini deh. Eh, lebih ke lu ngerasa ada lu switch karir dari TV ke TPU ini, benar sih TPU ya namanya ya, Ya, Taman Pemakaman. Ya, itu eh apa yang membuat lu ngerasa oke, gue pindah dan ada kesulitan nggak pas transisi itu? Biasanya oh, lingkungannya beda dong. Udah biasa ah, iya. editor duduk ber-AC gitu kan. Yang pasti ya, Gimana? dibilang awal sih dibilang kaget, kaget nggak kaget, cuma seiring waktu apa ya menyesuaikan lah gitu. Paling yang bikin kaget ya dari suasana, terus dari lingkungan. Kalau dulu kan di apa di jadi editor gitu kan, kita lingkungan yang ya maaf memang istilahnya dari segi umur, dari segi istilahnya kita pengalaman ya modern lah gitu. Modern dalam artian tahu banyak hal gitu. Akhirnya kita juga gini. Tapi ketika kita balik lagi ke TPU gitu yang notabene untuk apa ya? Untuk lulusannya juga SD, SMP gitu kan. Akhirnya kita menyesuaikan itu juga gitu. Kita ibaratnya ngomong ketinggian juga, ketinggian dalam artian kita wawasannya wawasan yang umum yang lagi ini teman-teman di TPU juga nggak begitu ngerti gitu. Akhirnya kita Ya, nggak masuk gitu tajam ya. gitu, Nanti nggak malah masuk dibilang, gitu. wah ini anak tinggi banget ngomong nih gitu ya. Ya Mm, mm, mm. dari Nah, situ. kalau karena lu Iya. sekarang di bank kan. Dan sebelumnya sebelum di bank tuh pernah ada, kalau lu kan tadi pernah di MNC dulu. Kalau lu sebelum di bank ada pernah kerja yang sesuai sama eh, Kayak zaman dulu kan namanya internetnya tuh speedy. Selesai dari situ, gue langsung ke bank sampai sekarang. hmm, Udah 14 oke. tahun. Wah, Lama ya. udah Cicilan pulsa udah mau ini lunas itu udah kalau ke bank. suhu ini. Iya, Ah, dia udah setahun udah lagi lunas nih. 1 tahun lagi gue lunas di KPR. Amin. Wah. Oke, ini kayak pertanyaan terakhir ya. Kayak durasinya sudah Hmm, sudah menyipis. Pertanyaan terakhirnya, kalau kita ngomongin salah jurusan, tapi kan pada akhirnya kita juga lulus juga kan, dan hmm. banyak juga akhirnya ilmu yang didapat. Nah, apakah ilmu-ilmu yang didapat pas zaman dulu kuliah itu, walaupun mungkin tidak secara eksplisit kepake, tapi ada nggak sih yang kepake di kerjaan kalian sekarang atau ngebantu kerjaan kalian sekarang, at least kayak hmm, di situasi yang serupa tapi tak sama gitu. Coba Karen nih, ada nggak? Mungkin kalau dari gue dulu ya. Kalau gue dulu karena gue terbiasa dilatih buat apa namanya kerjasama kan, dulu kita sering banget bikin kerja kelompok gitu. Yang pada dasarnya sebenarnya gue nggak terlalu demen kerja kelompok gitu. Tapi karena sering banget kerja tim, jadi itu kayak cukup melatih melatih gue buat bisa kerjasama di tim di kerjaan gue yang sekarang. Nah kalau Karani ada nggak? Boleh, itu juga salah satunya. Mm-mm. Kita jadi kayak teamworknya jadi kebangun. Terus ilmu komunikasi juga. Maksudnya cara berkomunikasi ya. Itu lebih enak lah. Lebih masuk. Terus gimana caranya kita bersosialisasi sama sekitaran kita tuh kayak lebih itu sih. Kepake banget. Kepake banget. Kalau lu no, lu di Kalau TPU lu ada TPU kepake nggak ilmu editor atau kameramen lu itu? sebenarnya sih lebih banyak kepakainya gue ini apa sih
lebih ke markomnya, marketing komunikasinya gitu. Sorry? Gua kan kita kan di broadcaster itu Oke. diajar untuk ngomong lah, public speaking gitu. Nah, gue untuk ngelobi itu ya untuk apa ya? Ya lebih selangkah lebih cepat lah dibanding teman-teman yang lain gitu, karena untuk dari segi penjelasan segala gitu gue lebih detail, lebih apa, dan beberapa dari klien juga bilang, oh enak nih sama Bang Rino mah gitu, ngobrolnya lebih detail, lebih ini gitu, karena itu dari pengalaman kita kemana-mana gitu, akhirnya kita aplikasiin di tempat yang baru yang memang suasana baru gitu. Dan gue punya prinsip gini loh, dari dulu gua kecil, Rino dulu pengen jadi apa, pengen jadi dokter, dokter apa aja. Gua kalau misalkan jadi kerja di sepak bola, jadi dokter sepak bola, dalam artian tuh yang apa sih, yang serba bisa di situ gitu loh. Dokter tuh dalam artian gua bukan dokter kesehatan gitu, dokter ya apa aja gitu, tapi kita kompeten di dunianya itu gitu. Ketika gua masuk ke TPU, oh ini gue punya ilmu komunikasi nih, gue harus diterapin gitu, minimal sedikit-sedikit teman-teman jadi tahu semuanya gitu. Gue sih lebih ke situ sih, dan alhamdulillah Oke. ya seenggaknya lebih apa ya, teman-teman yang tadinya gaptek atau apa jadi ya lebih lebih tahu sekarang gitu. Terbantu ya Ya dari lu ya. kebantu. Bener-bener bener. Jadi mungkin eh bukan skill broadcastingnya, tapi lebih ke soft skillnya gitu, kayak cara Ya, komunikasi, cara pola pikirnya kita gitu ya, cara kita bekerja kayak gitu-gitu. Oke, ini yang paling paling terakhir 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 banget. Adakah keinginan untuk mungkin kita sudah sama-sama apa tadi Kak? Mature. Sudah sama-sama Mature. matang gitu di usia Betul. yang sudah menginjak kepala orang ini. Apakah dari kalian semua ini ada masih ada passion untuk kayaknya gue boleh deh nih gue dalemin sebagai side job gitu, misal kayak lu no, misal kayak boleh nih gue dalemin lagi tulis menulis ini, siapa tahu jadi bisa jadi sampingan atau apa gitu, ada nggak? dari gue Gue dulu ya. duluan. Tapi udah cukup deh, Oh, boleh udah boleh. banyak Siapa duit dulu? gitu. Gue dulu. Itu Kalau gue sih, ibu-ibu yang 14 tahun di bank nih kayaknya nah udah itu depositonya caranya udah dulu wow. boleh. Udah nggak butuh Gue side job ini. ada lah pasti ada banget ada banget. Gue tuh berkali-kali pengen jadi konten kreator TikTok karena Mm-mm. gue ngelihat peluangnya gila sih, luar biasa tuh bener-bener. Lu Iya, gampang iya banget benar-benar. ya, lu dapetin duitnya, lu engagementnya juga dapet, lu Iya, banyak karena TikTok tuh keuntungannya kalau yang nggak dapet. salah dia Betul. nggak ngelihat akun lu gede atau kecil kan ya. Jadi dia ngelihat konten lu menarik pasti dikasih makan terus Konten di lo algoritma. menarik, penjualan lo bagus, lo bisa dapat income-nya tuh gila-gilaan. Gue tertarik banget sama itu. Cuma untuk memulainya nih nggak tahu dari mana sih. Kayak gue masih harus menggali dan mencari tahu dulu kalau hal itu ya. Oke, Gue mau. kalau Rino gimana no? Kalau gue sih malah mikir sekarang, yang sekarang di TPU kemungkinan suatu saat dijadiin set job gua gitu. Nah, setelah kan sekarang Hmm. kan kita kuliah lagi nih, komunikasi. Hmm. Nah, Hmm. malah lebih ada minat, oh, kok lebih asik nih, apa sih, belajar komunikasi gitu. Gua ada rencana ya mungkin ngelanjut kuliah lagi, ya kemudian Woi, di bidang Mantap loh. akademik buat Semangat. istilahnya apa ya, untuk ya sharing-sharing ilmu lah gitu. Karena kan ya memperdalam, pengen jadi ya expert di bidang memperdalam. komunikasi kita mungkin. Berarti nextnya kita tunggu Karani dengan eh, content creatingnya. Semoga Nih. bisa dapat banyak endorsement nanti bagi-bagi ya. Dan juga Abang Rino semoga juga di pendidikannya lancar sampai nanti S2, sampai bisa jadi Amin. dosen gitu. Semuanya makasih Amin. udah Sukses join sama juga gue hari buat ini Dewi. juga masih. Terima kasih. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton dan sudah menyimak pembicaraan kita selama berapa menit tadi ya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tetap di Sarjana Salah Jurusan. Bye-bye. Bye. Bye.